Selamat Hari Sabat. Rasanya belum basi kalau saya juga mengucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru kepada jemaat Tuhan di Mount Carmel. Dan saya juga mengucapkan selamat tahun baru. Saya menyadari bahwa ada beberapa anggota jemaat yang pada acara tutup buka tahun yang lalu tidak berkesempatan hadir, mungkin mereka juga bersama-sama dengan keluarga untuk beribadah bersama untuk tutup buka tahun. Dan baru sabat ini di sabat yang pertama, di hari yang ketiga, di tahun yang baru 2026 kita boleh bertemu lagi kembali dan menjadi sukacita, menjadi berkat bagi saya secara pribadi dengan keluarga. Dan begitu juga dengan jemaat, kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih yang sudah hadir pada sabat ini untuk beribadah di tempat ini. Terima kasih oleh karena para tamu, saya melihat ada yang bahkan jauh dari Amerika. Ada keluarga Napitupulu ya, kalau tidak salah, atau ada di belakang sana. Saya pernah sempat bercerita, mungkin sudah lupa, kalau nggak salah dari Loma Linda ya, Loma Linda, dan kemudian ada keluarga Simanjuntak juga di depan, dan yang lain yang mungkin saya tidak sempat menyapa satu persatu, ada keluarga-keluarga, ada orang muda, dan terima kasih juga saya melihat ada Bu Sofi, ada Bung Iwan, dan keluarga tentunya yang sudah sering hadir beribadah bersama. Dan saat ini boleh mengambil waktu untuk bersama-sama dengan jemaat Tuhan di Mount Carmel. Terima kasih semua yang sudah mendahului saya dalam pelayanan di sabat ini. Baik pada tim musik, wajah-wajah baru, terima kasih banyak boleh bersama-sama dengan kami beribadah. Kami sangat berterima kasih, sangat menghargai. Dan biarlah di ibadah-ibadah selanjutnya kita juga boleh bersama-sama. Terima kasih Sis Mei dan juga Kak Ulet yang sudah boleh mengawali pelayanan pada siang hari ini, pada sabat yang kudus ini, di dalam pelayanan khotbah melalui bacaan bersautan maupun juga bacaan ayat inti dan juga doa yang tadi sudah dilayangkan. Dan seharusnya Kirana ya yang membawakan lagu pujian, tapi mungkin oleh karena keadaan kesehatan yang tidak memungkinkan, moga-moga di sabat berikut ya Kirana bisa bernyanyi. Dan terima kasih buat Tiana yang sudah membawakan sebuah lagu yang salah satu yang saya senangi. Bagaimana melihat berkat Tuhan bahkan di dalam tetesan hujan yang mungkin kita merasa itu sebagai sesuatu yang biasa atau yang tidak nampak, tetapi kita boleh dapat melihat berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sabat yang pertama ini, walaupun seperti saya katakan tahun baru sudah lewat, saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kami menyadari sepenuhnya bahwa pelayanan kami di sepanjang tahun yang lalu masih sangat jauh dari apa yang mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara harapkan. Masih penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan, atau bahkan juga banyak hal yang kami lakukan baik kami sadari ataupun tanpa kami sadari yang mungkin menduka citakan hati saudara, yang menyinggung perasaan saudara, atau hal-hal lain yang membawa ketidaknyamanan kepada Bapak Ibu. Oleh sebab itu izinkan saya secara pribadi bersama dengan keluarga menyampaikan permohonan maaf kami yang sebesar-besarnya. Biarlah kita boleh tinggalkan, kita lupakan, kita semua boleh sama-sama belajar, termasuk kami juga boleh belajar untuk lebih baik lagi di dalam pelayanan. Sehingga saat kita melangkah di tahun yang baru ini, kita juga boleh melangkah dengan satu kepastian, kita akan jadi lebih baik, berkat Tuhan akan menyertai kita, dan sukacita yang kita harapkan, berkat-berkat yang kita mohon kepada Tuhan, biarlah dengan seizin Tuhan kita boleh dapat menikmatinya. Amin saudara.
Itulah menjadi kerinduan hati kita yang terdalam, di mana dalam suasana tahun baru ini biasanya seperti itu apa yang kita sering rasakan. Saya tidak tahu kita adem-adem saja, tenang-tenang saja, apakah oleh karena cuaca di luar, apakah karena guyuran hujan yang sejak semalam tidak berhenti-berhenti sampai pagi, atau karena suasana tahun baru dan lain sebagainya, atau mungkin juga oleh karena hal-hal lain. Mungkin mengingat akan saudara-saudara kita yang dilanda bencana beberapa waktu yang lalu. Apapun yang saudara rasakan saat ini, mari kita gunakan waktu yang baik dan berharga ini untuk mendengarkan suara Tuhan bersabda kepada kita masing-masing. Sekali lagi selamat Sabat dan selamat tahun baru. Terima kasih. Rasanya belum lama ya, masih baru 1-2 hari. Kalau kita ingat-ingat kembali ke belakang keseruan dari suasana tahun baru yang kita sudah lewati. Saya tidak tahu apakah ada kendala ini. Ya, mungkin saya sambil menunggu tim multimedia membantu saya. Saudara mungkin masih ingat keseruannya, masih ada sisanya, bukan sisa ya. Artinya kenangan itu masih terus ada. Ornamen-ornamen yang tergantung, kemudian balon-balon dan juga latar belakang, bahkan apa yang ada di depan saya. Euforia dari tutup buka tahun itu rasanya masih nempel di benak kita dan masih terus kita ingat. Ya, saya berharap di foto-foto yang sedikit ini yang mungkin bisa ditayangkan, bisa kita lihat ya secara ringkas lah ya. Seperti inilah mungkin sisa-sisa keseruan ya dari acara kita di tutup buka tahun yang lalu. Terima kasih tim multimedia MCC sudah boleh mempersiapkannya. Dan kemudian dilanjutkan dengan acara, ini salah satu maskot. Ya. Lona ya. Ilona dan Devan. Mana Devan? Belum hadir ya. Ya, masih menikmati suasana tahun baru. Luar biasa MC kita di sesi yang kedua, celebration. Dan salah satu yang tak terduga dari Sani. Kemeriahannya seperti yang Bapak Ibu sendiri sudah saksikan. Kira-kira seperti itu ya. Ya mungkin tidak banyak oleh karena waktu yang terbatas. Ya memang karena keprihatinan juga kita sementara berada dalam suasana yang mungkin tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada di belahan bumi Indonesia yang juga sementara mengalami pergumulan dan penderitaan. Makanya pada saat ini kita mungkin dalam suasana yang seperti ini. Agak melo-melo sedikit dalam kita memasuki tahun yang baru. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada Sabat ini saya sudah memilih satu judul yaitu Grounded in the Bible, Focus in the Mission. Yang kalau saya singkatkan satu kata yang gampang diingat, Integrated for Mission. Ini adalah slogan atau kata-kata yang mungkin kalau Bapak Ibu punya waktu boleh browsing melihat ke situs resmi gereja kita. Saudara akan dapati di sana kata-kata yang seperti yang saya sebutkan tadi ya, yang mungkin bisa menimbulkan banyak penafsiran. Nah, apa yang saya mau sampaikan ya inilah sisa-sisa keriaan dari malam tahun baru. Sekarang mari kita fokus kepada apa yang saya mau sampaikan tentang integrated for mission. Jadi terintegrasi, bersatu padu untuk satu misi. Slogan yang saya sampaikan tadi itu adalah satu slogan yang sementara dikumandangkan oleh para pimpinan kita dari General Conference, yaitu tentang grounded in the Bible dan focus on the mission. Bagaimana kita boleh berkata-kata, berperilaku, berpikiran berdasarkan firman Tuhan, dan di saat yang sama kita melakukan misi yang diberikan bagi kita. Secara cepat saya ingin mengajak kita untuk boleh melihat dari beberapa, ada 4 ya strategi kunci yang saya ingin bagikan bagi saudara-saudara sekalian.
bagi kita, di mana tadi ayat inti sudah dibacakan oleh Kak Ulet dari Wahyu 14 ayat 6 sampai 12, yang kalau kita ingat ini adalah apa? Ciri dari gereja kita sebagai pekabaran apa? 3 malaikat. Kedengarannya menakutkan. Mungkin karena sudah lama kita tidak pernah membaca. Atau mungkin kita sudah lupa bahwa itulah pekabaran yang diminta bagi kita untuk dibagikan. Nah saudara, sebagai gereja kita mempunyai misi, satu misi penebusan dari kitab suci sebagaimana apa yang dinyatakan dari bacaan bersautan tadi, di mana hanya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus sajalah yang membimbing kita untuk dapat menjalankan misi itu bahkan sampai dengan saat ini. Di awal tahun ini, ya saya ingin untuk mengingatkan kita kembali. Walaupun mungkin kita masih dalam suasana tahun baru, euforia tahun baru masih terus kita ingat. Tapi kita harus ingat bahwa inilah misi daripada gereja yang dimana kita menjadi bagian di dalamnya sebagai entiti gereja. Kita juga terlibat di dalam misi ini. Tadi sudah dibacakan dalam ayat inti kita, yaitu tentang perintah yang agung dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya, saudara tentu masih ingat ayat ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan seterusnya. Dan ada janji di sana yang Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Nah saudara, di sini juga kita memerlukan bagaimana entiti Advent kita, saudara dan saya, sebagai gereja, sebagai umat-umat Tuhan, untuk boleh membagikan, menyampaikan ini, mengambil bagian dari apa yang disebut dengan perintah agung ini. Nah saudara-saudara, sebelum saya masuk pada 4 strategi yang organisasi berikan dan ingin bagikan, ingin teruskan, karena ini masih di sabat pertama. Karena 2 sabat ke depan kita akan gunakan waktu secara khusus untuk berdoa. Untuk menggunakan waktu kurang lebih 10 hari. Kita akan gunakan waktu baik secara pribadi maupun juga secara keluarga dan secara jemaat. Untuk berdoa bersama memohon kuasa Roh Kudus. Semua umat-umat Tuhan kita berkomitmen untuk melaksanakan tujuan yang suci ini. Untuk menjangkau dunia yang ada di sekeliling kita, ya, terhubung dengan berbagai entiti, berbagai kesatuan, baik dari gereja, lingkungan dan lain sebagainya, untuk melaksanakan apa yang dipesankan tentang I will go, saya akan pergi kepada dunia. Inilah visi yang luas yang bertujuan untuk menyelaraskan sumber daya dengan tujuan yang bisa terukur yang kita sebagai umat harus laksanakan. Ada 4 prioritas strategis yang diharapkan, yang organisasi, yang gereja harapkan untuk kita boleh dapat laksanakan. Nah, kita akan melihat secara cepat tentang 4 poin ini, dari bersekutu dengan Tuhan, kemudian identitas dalam Kristus, persatuan melalui Roh Kudus, dan misi untuk semua. Menariknya saudara, sebelum gereja kita di Indonesia ini dibagi dari 2 uni menjadi 3 uni, yaitu di Uni Barat dibagi 2 lagi menjadi Uni Barat dan Uni Tengah. Singkatannya itu mirip sekali. Dalam bahasa Inggris CIUM, kalau bahasa Indonesia cium. Apa itu cium? Central Indonesia Union Mission. Dan tanpa disadari pas sekali dengan singkatan dari sini. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, Community in Christ, kemudian Communion with Christ, kemudian I-nya itu adalah Identity in Christ, kemudian Unity with the Holy Spirit, and Mission for All. Jadi kalau disingkat Communion, Identity, kemudian Union ya, bersatu dengan Kristus, dan misi untuk semua. Apa itu? Kita akan lihat. Apa yang dilaksanakan ini adalah berdasarkan kepada visi, kemudian metode, dan misi daripada atau visi daripada gereja kita. Saya ulangi, mungkin kita sudah sering membaca, bahwa inilah yang paling penting yang kita perlu lakukan. Menjadikan murid Yesus Kristus yang hidup sebagai saksi kasih-Nya dan memberitakan kepada semua orang Injil
dari pekabaran 3 malaikat sebagai persiapan untuk kedatangannya yang segera. Bagaimana kita melaksanakannya? Metodenya adalah dipimpin oleh Alkitab dan Roh Kudus. Gereja akan menjalankan misi ini melalui kehidupan yang menyerupai Kristus, berkomunikasi, mendidik, mengajar, menyembuhkan, dan melayani. Dan visi daripada gereja bagi jemaat adalah sejalan dengan wahyu Alkitab. Gereja Masyarakat hari ke-7 melihat sebagai puncak dari rencana Allah, pemulihan seluruh ciptaannya ke dalam harmoni penuh dengan kehendak dan kebenarannya yang sempurna. Inilah sedikit mungkin teori atau pesan yang saya sampaikan yang diteruskan dari gereja dan organisasi yang saya mau juga bisa sampai bahkan pada level jemaat. Nah, untuk itu saya ingin mengajak kita untuk melihat apa yang saya katakan tadi sebagai prioritas strategis yang gereja inginkan baik dari organisasi yang tinggi, begitu juga implementasinya di dalam jemaat. Kita lihat secara cepat dalam waktu singkat ke depan ini 4 hal yang saya katakan tadi yang merupakan strategi kunci. Yang pertama, communion with God, bersekutu dengan Tuhan. Bahwa umat gereja ya akan tumbuh menjadi murid yang dewasa secara rohani dengan persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Saudara, ini pesan pertama yang saya ingin sampaikan. Saya tidak tahu apa yang menjadi alasan kenapa pimpinan di organisasi mengingatkan kita akan hal ini. Bisa saja hal-hal yang ada di sekeliling kita, kesibukan pekerjaan, mungkin daya tarik dunia, hal-hal gemerlapnya dunia dan banyak hal yang lain yang ada di sekeliling kita membuat kita jadi lupa untuk memiliki waktu bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Saudara boleh cek kepada diri saudara masing-masing. Kapan terakhir saudara memiliki waktu untuk berdoa? Kapan saudara terakhir memiliki waktu untuk merenungkan firman Tuhan? Melalui renungan singkat ini, kita diingatkan kembali 4 hal kunci yang saya ingin bagikan. Bersekutu dengan Tuhan. Saudara yang lebih tahu bagaimana caranya, melalui doa, baca firman, melalui pelayanan, mengelola sumber daya yang Tuhan berikan kepada saudara, menerapkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya di sana? Baca firman, ikut ibadah, kemudian membaca tulisan-tulisan roh nubuat, dan hadir setiap ibadah, baik itu di gereja maupun melalui online, Rabu malam, dan seterusnya. Ini adalah hal sederhana yang kita bisa buat. Hal yang mungkin sudah menjadi rutinitas, sampai mungkin kita tidak merasakan lagi dampaknya saking rutinnya, saudara. Ya, hati-hati. Jangan sampai hal yang prinsip yang seharusnya kita butuhkan sebagai bagian dari pertumbuhan rohani kita menjadi sesuatu yang rutin yang mungkin kita secara tutup mata saja kita laksanakan tanpa mendalami, menyerapi apa yang menjadi makna sesungguhnya dari perintah itu. Ayat yang saya ingin bacakan dari Yohanes 14 ayat 23 mengatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Tidak ada hal yang lebih menyenangkan bagi umat-umat Tuhan bila mana Tuhan tinggal bersama dengan kita. Amin saudara. Saudara boleh bayangkan kalau saudara tinggal dengan orang penting di dunia ini, kenal dengan orang penting, penguasa di negara ini, seperti apa rasanya? Saya pernah yang lalu, bukan pejabat yang tertinggi, tapi termasuk pejabat-pejabat tinggi di negara. Wah, luar biasa. Luar biasa fasilitasnya, luar biasa pengawalannya, dan banyak hal lain lagi. Saya tahu saudara juga ada yang juga pernah menikmati hal demikian. Jadi bayangkanlah kalau Tuhan tinggal dan diam bersama-sama dengan kita. Tentu ini adalah satu hal yang menyenangkan bagi kita. Itu yang pertama, communion with God. Ya, communion with God, bersekutu dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua adalah identitas dalam Kristus. Identity in Christ. Disebutkan di sini bahwa bagaimana kita diingatkan kembali akan identitas kita sebagai umat-umat Tuhan. Ingat tadi pekabaran 3 malaikat yang dibacakan dari bacaan bersahutan, kita adalah anak-anak Allah. Apakah tutur kata saya, perilaku saya sudah menunjukkan bahwa saya ini adalah anak-anak Allah? Bagaimana kita hidup dalam Kristus, berakar dan berdiri teguh dalam iman dan kebenaran, menurut akan perintah-perintah Allah, mencari hal-hal atau perkara-perkara yang di atas, dan menghasilkan buah dalam setiap pekerjaan baik. Semua ini adalah oleh karena kuasa Roh Kudus yang memampukan kita
bersatu di dalam kasih penuh sukacita, melaksanakan, membagikan pekabaran Injil. Terima kasih Sis Putri, tadi di dalam promosi pelayanan perorangan, dia sudah menyampaikan pengalaman pribadi dia. Hanya sekedar mendengarkan curhatan hati, berbagi, sharing dengan temannya. Tapi itu bisa menjadi media, bisa menjadi wadah di mana kita bisa membagikan apa yang seharusnya kita bagikan. Jadi ingat saudara, identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Ayatnya saya ambilkan dari Efesus 3:17. Oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ingat, kita adalah anak-anak terang. Kita adalah anak-anak Kristus. Itulah identitas kita yang sesungguhnya. Di bagian yang lain, ayat yang saya ambilkan dari Yohanes 14 ayat 15. Ayat yang sudah sangat sering kita bacakan. Bahwa kalau kita mengasihi Kristus, ya, kita akan menuruti segala perintahnya. Ini kata-kata yang Tuhan sampaikan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Itulah yang menjadi identitas kita. Menuruti akan perintah Tuhan. Itu yang kedua, identity in Christ. Pertama tadi, communion with God. Identity with Christ. Dan yang ketiga adalah apa? Unity through the Holy Spirit. Bersatu melalui kuasa Roh Kudus. Inilah yang menyatukan kita. Secara pribadi, ya, mungkin kita masing-masing juga merasakan atau bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, saudara bisa rasakan. Tetapi secara keluarga, kita pun juga bisa mengalami hal ini. Dan secara jemaat juga kita bisa rasakan. Bahwa gereja bersatu dalam tubuh Kristus melalui Roh Kudus. Dan bagaimana kesatuan ini melalui firman, persekutuan yang penuh kasih, ibadah dan seterusnya. Ya, melayani. Semua inilah yang menyatukan kita. Kita diikat dengan hal yang sama. Dari manapun saudara datang. Ada yang dari timur, dari barat, dari selatan, dari utara. Dari manapun kita datang. Kita berada di tempat ini, kita disatukan dengan misi dan visi kita tadi. Tujuan kita sama. Kita punya satu tujuan untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hal apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita bisa lihat melalui persatuan, melalui Roh Kudus ini? Apa yang saya boleh bagikan sedikit di sini adalah bagaimana pekerjaan Tuhan ya dengan tuntunan Roh Kudus, bagaimana melalui pelajaran-pelajaran Alkitab, ibadah dan lain sebagainya, dan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, identitas tadi dan persatuan kita dengan Tuhan kita dapat rasakan. Dan itulah sebabnya persatuan dengan Roh Kudus melalui Roh Kudus ini adalah merupakan salah satu kunci penting dari abbreviation CIUM tadi. Communion, identity, unity, dan kemudian yang terakhir adalah mission. Ayatnya saya ambilkan dari beberapa ayat sini ya. Ada dari Roma 12 ayat 1 sampai 14. Ini kalau saudara lihat, saya tidak sebutkan semua di sini. Bagaimana karunia roh itu ya bekerja dalam kehidupan kita. Kemudian 1 Korintus 12 juga sama ya, berbicara tentang karunia roh. Dan Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Saya hanya ambil ayat yang dari sumber yang lain, dari Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita satu. Yohanes 17 ini saudara, adalah doa yang Yesus panjatkan kepada Tuhan. Doa yang dia khususkan untuk mendoakan murid-murid, mendoakan kita sebagai murid-murid Yesus. Dan saat dia sampaikan, dia ucapkan doa itu juga tentunya untuk saudara dan saya. Dan di dalam bagian yang terakhir, belum terakhir maksud saya, 4 dari 4 kunci ini, inilah yang saya mau tekankan lebih banyak. Tadi saya jalan secara cepat, tapi ini saya ingin bahas lebih dalam. Semoga saudara masih kuat bertahan dalam 10-20 menit ke depan. Mission for all, inilah yang menjadi misi bagi kita. Ya, bagaimana Roh Kudus menolong kita untuk melaksanakan misi. Saya tidak detail di sana. Nah, yang saya mau sampaikan adalah bahwa
Di setiap jemaat, di setiap keluarga, kita mempunyai misi masing-masing. Secara gereja, kita berkumpul di sini, kita juga memiliki misi untuk kita laksanakan. Ya, mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, misi untuk semua ini bagaimana pekerjaan Tuhan dengan penggunaan segala sesuatu yang kita miliki, ya. Kita boleh menjadi agen-agen media untuk membagikan akan pekabaran 3 malaikat dan juga akan firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan. Bagaimana pekerjaan secara alami daripada roh yang akan menuntun saudara dan saya dalam melaksanakan penginjilan ini. Nah, disinilah yang saya ingin ingatkan kita kembali. Sebagai bagian dari keluarga besar Gereja Messiah Tuhan Hari ke-7, Jemaat Mount Carmel adalah bagian daripada Jakarta Conference, di mana kalau saudara ingat beberapa tahun lalu atau bahkan tahun yang lalu, saya selalu ingatkan bahwa kita ingin supaya gereja ini boleh menjadi salah satu, mungkin kalau bukan menjadi standar, paling tidak menjadi acuan dari pelayanan media yang bisa kita bagikan. Ya, terima kasih kepada semua jemaat tua-tua yang begitu mendukung, memfasilitasi semua sehingga saat ini seperti saudara-saudara yang mengikuti ibadah dari rumah, saudara pun juga dapat menikmati, atau kita yang sudah mengikutinya di sini saat ini dan bila mana kita ingin mengikutinya lagi kembali di rumah, kita juga dapat melaksanakannya, menikmati kembali ibadah itu. Ada banyak hal yang baik itu lagu-lagu pujian, renungan dan lain sebagainya. Kita bisa menikmatinya kembali, semua itu dimungkinkan oleh karena media. Nah, saudara, di dalam Efesus 4 ayat 11 dan 12 dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini yang kita harus ingat. Misi yang Tuhan berikan bagi kita tidak hanya diberikan begitu saja, tetapi Tuhan melengkapinya. Ya, Dia melengkapinya, dan para anggota majelis, tua-tua, gembala, inilah menjadi tugas tanggung jawab kita untuk melatih anggota, untuk mempersiapkan anggota bagi pekerjaan Tuhan. Tadi kita sudah baca dalam ayat inti yang saya sudah sebutkan di bagian awal. Inilah perintah yang agung yang Tuhan inginkan untuk kita laksanakan. Nah, saudara, di bagian misi untuk semua ini saya ingin mengulangi lagi, memberikan penekanan kembali tentang sejatinya bagaimana MCC ini berdiri dan bagaimana kita bisa ada sampai saat ini seperti sekarang ini. Kalau kita melihat kembali ke belakang sepanjang sejarah, apa yang kita buat ini bukan semata-mata kita laksanakan di tempat ini, tetapi gereja juga sebagai organisasi juga melaksanakan hal yang sama, menggunakan teknologi-teknologi terbaru untuk membagikan kabar baik, kabar keselamatan. Mengapa demikian? Saudara tentu masih ingat bahwa salah satu ayat dalam Matius 24 dikatakan, nanti kita akan baca lagi. Dan Injil kerajaan sorga ini akan diberitakan menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Barulah tiba apa? Kesudahan. Jadi kita semua punya peran. Kalau saja saya pernah sampaikan yang lalu, kalau saja kita menggunakan cara yang klasik, pergi dari rumah ke rumah, menggedor setiap pintu, menyampaikan kabar itu, maka dibutuhkan bisa puluhan sampai ratusan tahun baru pekabaran itu mencapai seluruh dunia. Tapi dengan penggunaan teknologi, apa yang saya bicarakan di sini saat ini, apa yang kita lakukan di sini, di belahan bumi yang lain, mungkin kayak Captain Barry yang berada di Redland, atau mungkin kayak Pak Pearson yang berada di Kanada, Ryan yang berada di sana, atau mungkin Sis Dita yang ada di Australia. Mereka juga di belahan bumi yang lain juga dapat menikmatinya. Bahkan Bro Roland yang juga baru diberikan buah hati, ya, juga bisa menikmatinya dari jarak yang jauh di Kanada sana. Semua ini dimungkinkan oleh karena teknologi, dan gereja secara organisasi dan jemaat juga melakukan ini. Dan kita senang oleh karena jemaat MCC juga melakukan hal yang saya sebutkan ini tadi, pelayanan digital ministry. Nah, saudara, apa yang perlu kita pikirkan, apa yang perlu kita renungkan di sepanjang tahun ini, bagaimana gereja dapat memperluas pelayanan dan misi digital yang kita buat ini dengan lebih baik lagi.
Berapa tahun ini kita hanya memproduksi, tapi kita tidak tahu bagaimana menggunakannya, bagaimana membagikannya. Apakah semua kita sudah berpartisipasi? Apakah kita sudah menikmatinya? Atau kita hanya menikmatinya di sini di gereja? Sesudah itu tidak ada lagi. Ini menjadi tantangan. Saya dengar bahwa multimedia akan bertemu di Sabat yang akan datang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu PR apa yang bisa dibuat ke depan. Bagaimana gereja dapat mengintegrasikan individu dari berbagai wilayah geografis kita yang ada di Bekasi, di BSD, di Jakarta Barat, ya, di Tangerang dan lain sebagainya untuk bisa terlibat, bukan hanya terhubung satu dengan yang lain, tapi juga bisa terlibat di dalam pelayanan misi ini. Bagaimana potensi-potensi ke depan, bisakah nanti juga bisa membuat jadi cabang-cabang sekolah sahabat yang baru, perkumpulan-perkumpulan baru. Inilah tantangan-tantangan yang mungkin bisa menjadi pemikiran bagi kita. Saudara, dari salah satu artikel yang saya dapat, saya bagikan ini kepada kita. Bagaimana expanding digital for mission, ini adalah satu hal yang saya pikir sangat identik dengan jemaat kita. Itulah sebabnya saya gunakan bagian ini untuk membagikan kepada saudara. Kalau saudara pergi ke YouTube channel dari MCC, saudara akan ketemu seperti apa yang ada di sana. Bagaimana gereja-gereja yang seperti MCC sebagai yang mendahulu kalau boleh saya katakan mungkin bukan promotor, tetapi sesuatu yang mungkin sedikit lebih cepat memulai dan juga diikuti oleh gereja-gereja yang lain, mendorong untuk mengembangkan penggunaan media yang ada di sekeliling kita, di tangan kita, di rumah kita, ya, untuk memposting secara teratur setidaknya melalui satu platform digital, tidak hanya yang paling sederhana mungkin seperti Instagram atau yang lainnya, ya, Facebook atau ya kalau X mungkin juga bisa digunakan dan banyak lagi, ya, platform-platform yang lain yang bisa kita gunakan. Di sini yang menjadi tantangan bagi kita, bagaimana gereja, bagaimana jemaat, lebih spesifik lagi mungkin multimedia, departemen komunikasi di jemaat ini untuk boleh menggunakan, ya, terlibat di dalam mempersiapkan dengan lebih baik. Ya, kita bersyukur kita dibekali, kita punya peralatan yang memadai, tapi bagaimana kita menggunakan tools ini itu menjadi tantangan tersendiri. Persiapkan dengan baik, ya, menjadi sesuatu yang relevan. Kemudian yang berdasarkan Alkitab seperti apa yang tadi sudah disampaikan, bahwa itu grounded on the Bible, ya, dan menjunjung tinggi keyakinan dasar daripada gereja. Nah, itulah, ya, tentu kita tidak bahas di sini berbagai platform-platform digital yang ada, tetapi setiap platform yang kita miliki secara pribadi, secara gereja, bisakah juga kita gunakan itu untuk sebagai media penginjilan? Sudah bagus, saudara bisa gunakan mungkin untuk berbagi informasi, ya, mungkin untuk menyampaikan kegiatan foto-foto sehingga mereka yang tidak mengikuti di acaranya, mereka dapat menikmatinya bahkan di beberapa hari kemudian. Dan kita juga sudah melakukan streaming yang selalu ditayangkan setiap Sabat, ya, live seperti sekarang ini. Ini adalah hal yang baik yang kita perlu terus pertahankan. Tapi sesudah itu mungkin kita bisa breakdown lagi. Mungkin lagunya bisa dipisah-pisah menjadi file tersendiri. Mungkin potongan-potongan firmannya bisa dipecah-pecah lagi. Dan banyak lagi, baik itu sekolah Sabat, kebaktian Sabat utama, pertemuan doa, Zoom, Rabu malam, Bible study online, teen Bible study dan lain sebagainya. Semua itu adalah apa yang gereja telah buat. Merupakan bagian dari perawatan gereja atau perawatan rohani yang juga secara digital. Saudara, selama masa COVID tentu kita masih ingat betul bagaimana 2 tahun kita beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, belanja dari rumah, ya, hanya makan saja kita tidak bisa makan secara online, ya. Hanya lihat-lihat gambar di layar, tapi kita harus makan secara fisik. Sisanya semua yang lain kita kerjakan secara online dan kita survive di saat itu. Tapi begitu keadaan kembali normal, mungkin kita kembali merasakan dampak positif dari bersekutu bersama, communion with God, communion with others, maka ada yang mungkin sudah kita mulai lupakan. Saudara tahu bahwa hal-hal yang kita sudah lakukan itu sebetulnya hanya perlu untuk kita melakukannya lagi kembali untuk bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Dan inilah yang menyatukan kita dari berbagai tempat. Tidak hanya di Bali, di Jawa, di Sumatera atau tempat-tempat yang lain, bahkan sampai ke
belahan bumi yang lain dari dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada sahabat ini saya mungkin lebih banyak bicara secara teori ketimbang ayat-ayat firman Tuhan secara praktis yang saya ingin bagikan. Kenapa? Saya ingin untuk apa yang telah kita canangkan bersama. Apa yang menjadi ciri daripada gereja ini hadir di tengah-tengah ibu kota, di jantung kota Jakarta. Apakah bias atau riak kehadiran kita juga sudah dirasakan di sekeliling kita. Ya, kalau itu tidak bisa, mungkin bagi orang yang jauh dari kita dengan penggunaan media, semua itu bisa kita berikan dan orang-orang bisa dapat merasakan. Disinilah dibutuhkan komitmen untuk pelayanan digital. Saudara, ada satu sumber dari gereja juga, saya lupa cantumkan di sini. Dikatakan bahwa jutaan orang mencari konten spiritual di mesin pencari dan platform media sosial setiap hari. Coba bayangkan. Kita subscriber saya lihat tidak bergerak juga ya. Masih dari berapa ya? 969. Sedikit lagi sudah mau sampai 1000. Tapi sudah berapa minggu saya lihat 960, 960. Coba bayangkan kalau itu adalah jemaat. Berapa banyak orang yang kita layani sebetulnya. Walaupun yang menyaksikan mungkin hanya berapa puluh. Tapi dari subscriber di YouTube itu yang sudah 900-an. Kalau 10% saja di sana yang menikmati secara rutin. Sudah ada 90-an sampai 100 orang. Saya tidak tahu mungkin dari 100 itu adalah kita yang juga hadir di sini. Tapi ada juga pasti orang-orang yang lain. Ya, ada saya punya kenalan Brother Ray Bolang yang ada di, dia seorang pengusaha di Padang. Saya nggak tahu kalau dia menyaksikan juga saat ini. Dan ada juga teman-teman kita yang lain yang juga menyaksikan secara rutin ya ibadah ini. Mungkin interaksinya saja yang belum terasa. Tetapi kami berinteraksi lewat konten platform yang lain. Tapi kita dihubungkan di dalam YouTube channel ini. Dan ini saudara, bagaimana kita dapat memanfaatkan jutaan kesempatan. Kalau saja kita bisa ambil sedikit 0,0 sekian. Itu sudah menjadi ladang penginjilan yang tidak kecil saudara. Karena jutaan orang ya setiap hari mengunduh atau mereka mencari konten-konten rohani. Bagaimana untuk memastikan bahwa konten Advent menempati peringkat tertinggi dalam sebuah pencarian online untuk konten rohani? Bagaimana kita mendukung dalam mengembangkan saluran yang memelihara hubungan antara anggota, pengunjung, dan iman Advent dan semua kontak terhubung ke dalam gereja di mana kita berada. Ini menjadi tantangan bagi kita. Mungkin kita tidak akan bisa karena oleh perkembangan itu begitu cepat. Kita baru melangkah satu langkah, digital expanding sudah lebih besar lagi ke depan. Tapi kalau kita tidak laksanakan itu, pilihannya adalah apa? Kalau kita tidak ketinggalan, maka kita akan tergilas. Anak-anak sekarang Gen Z mereka sudah pada faham, mengerti. Mungkin kita sebagai orang-orang yang generasi lebih senior, sedikit merasa risih dengan konsep-konsep ibadah yang mereka mungkin inginkan. Tetapi mau atau tidak mau, kita sementara berada di era yang demikian. Bagaimana menggunakan kesempatan yang ada di sekeliling kita, media-media yang kita bisa gunakan, semua ini menjadi potensi yang besar bagi pelayanan penginjilan. Saudara, tanpa kita sadari, jarak sekarang sudah tidak menjadi hambatan lagi. Saya bisa berbicara, yang lalu saya melihat foto pada waktu cucu dari keluarga Rentama lahir. Waktu baru beberapa saat lahir, mereka sudah bisa lihat walaupun mereka berada di belahan bumi yang lain. Tidak berada di Kanada, tapi mereka dihubungkan dengan media. Teknologi memungkinkan semua itu. Saudara, kita sebagai gereja, mari kita ambil kesempatan ini. Mari kita gunakan kesempatan ini. Oleh karena bukan untuk mau gagah-gagahan. Organisasi, pimpinan kita yang tertinggi juga menganjurkan hal yang sama. Agar kita boleh dapat melaksanakan bagian kita. Mulai saja dulu. Bagaimana modelnya? Kita boleh pikirkan, doakan. Ingat tadi, cium. Communion with God. Kemudian identity in Christ. Unity ya through the Holy Spirit. Dan itulah yang menyanggupkan kita untuk melaksanakan misi kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Di suasana tahun baru ini saya tidak mengambil waktu lebih lama. Oleh karena waktu berjalan cepat. Dan tanpa terasa sudah melewati jam makan siang. Saya berharap
saudara tidak terganggu karena saya sudah akan mengakhirinya. Ingat saudara, 4 kunci strategis yang diberikan oleh organisasi supaya integrated mission for mission itu boleh dapat terlaksana dengan slogan seperti judul pembahasan firman Tuhan ini, grounded in the Bible dan focus on the mission. Biarlah saat kita mendasari kepercayaan kita, iman kita ke dalam Alkitab, kita juga boleh dapat melaksanakan misi yang diberikan pada kita. Pesan yang saya ingin berikan mengakhiri firman Tuhan ini, 2 ayat terakhir. Ingat saudara, daya tarik dunia semakin kuat menarik saudara. Saudara boleh buka apa saja ada kalau saudara mau di genggaman tangan saudara. Seperti itulah zaman di mana kita hidup saat ini. Tapi bagaimana tantangan ini diadres oleh gereja, tidak dilihat sebagai tantangan tetapi sebagai kesempatan di mana kita dapat menggunakan semua hal itu untuk membuat orang tetap senang berada dalam gereja. Menggunakan setiap media dan kita bisa hibrid kalau istilahnya ya. Ada yang kita datang hadir di sini, ada yang mungkin juga mengikuti ibadahnya secara online. Intinya adalah janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah dekat. Saudara, dari dulu pekabaran ini telah disampaikan. Tuhan sudah segera akan datang. Amin saudara. Mungkin saudara dari muda, orang-orang tua kita sampai sekarang sudah lebih senior. Pekabaran itu masih terus dikumandangkan. Apakah Tuhan lalai? Tidak saudara. 2 Petrus mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tapi anggap saja ini sebagai kesempatan bagi saudara untuk bertobat dan untuk berbuat kebaikan. Oleh sebab itu mengakhiri pembahasan firman Tuhan. Ingat selalu saudara, kalau bukan kita yang melibatkan diri kita siapa lagi? Ingat bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Barulah sesudah itu tiba kesudahan. Mari kita mengambil bagian dari misi gereja yang terbesar ini. Biarlah kita boleh mengingat apa yang kita sudah pelajari bersama. Bahwa communion with God, identity in Christ, dan unity through the Holy Spirit akan menyanggupkan kita untuk melaksanakan misi yang diberikan bagi kita. Sehingga di sepanjang tahun ini, apa yang akan kita rencanakan untuk kita laksanakan, baik secara pribadi maupun juga secara keluarga dan teristimewa secara jemaat, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, kita akan boleh dapat laksanakan. Dan ingat selalu, kita sebagai keluarga besar MCC family, seperti slogan kita, Yes We Are, dan kita bisa dengan pertolongan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati MCC family semuanya, adalah doa dan harapan saya. Amin.